Indonesia sepertinya harus lebih bersemangat meski 5 pemain timnas Indonesia cedera dan terancam absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mungkin tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh pada 2 laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Sebab, ada 5 pilar skuad Garuda yang kini berada dalam kondisi cedera. Indonesia lolos ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran kedua, Indonesia yang berada di grup F akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Sintayong mendapatkan beberapa kabar buruk jelang 2 laga itu. Paling tidak, ada 5 pemain yang kini berada dalam kondisi cedera. Siapa saja pemain tersebut? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ikutin kita terus ya sobat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan selamat menikmati. Berikut daftar timnas Indonesia mungkin yang tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh pada 2 laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti adalah. Yang pertama adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh mengalami cedera mengerikan saat membela KV Mechelen menghadapi Cercle Brugge pada laga lanjutan Liga Belgia, Sabtu, 28 Oktober 2023. Pada partai yang digelar di Achter de Kazerne, Mechelen, Sandy bermain sebagai starter. Cedera itu didapatnya pada menit ke-45 setelah mengalami benturan dengan keras. Setelah benturan itu, terlihat warna kaos kaki Sandy Walsh berubah dari putih menjadi merah. Akhirnya pada babak kedua, Sandy Walsh ditarik keluar dan digantikan Jonas Malade. Manajemen pertandingan mungkin harus memikirkan hal ini ketika mereka melihat gambarnya lagi. Mungkin tidak sengaja, akan tetapi itu yang terjadi, kata Steven Defour. Setelah pertandingan, Sandy Walsh membagikan kondisi terakhir yang dialaminya. Melalui foto di Instagram Story, Sandy Walsh menyatakan dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku mendapat beberapa jahitan, tapi aku baik-baik saja, tulis Sandy Walsh di Instagram Stories. Pemain timnas Indonesia yang cedera selain Sandy Walsh ada Marcelino Ferdinand. DINZE umumkan cedera hamstring Marcelino Ferdinand memburuk. Tentunya, kondisi ini mengancam peluang Marcelino Ferdinand bela timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Klub Marcelino di Belgia, yakni KMSK DINZE, memastikan kondisi cedera Marcelino makin memburuk. Dia pun harus menepi selama beberapa bulan lagi. Marcelino Ferdinand, ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan. Namun, kembalinya ia dari seleksi timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi. Lanjut keterangan itu, tentu saja, hal ini menjadi pukulan yang cukup telak bagi skuad timnas Indonesia. Sebab terdapat kemungkinan Marcelino tetap berada di Belgia dan tidak ikut rombongan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, timnas Indonesia berada di grup F yang notabene cukup berat pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan skuad Garuda di ajang itu pun akan dimulai dengan menghadapi wakil Timur Tengah, Timnas Irak. Duel Timnas Indonesia versus Irak dijadwalkan tersaji di Basra International Stadium, Basra, Irak, pada 16 November 2023, kemudian, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada 21 November 2023. Disusul pemain Timnas Indonesia yang cedera lainnya adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner tampil bagus ketika membela Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hanya saja, pada 2 lawan Brunei Darussalam, Ivar Jenner absen karena cedera. Gelandang 19 tahun itu terakhir bermain untuk Utrecht II pada awal September 2023 lalu. Cedera Ivar Jenner belum pulih dan dia pesimis dalam kondisi siapa untuk laga melawan Irak. Kini, jelang timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner membeberkan kondisinya. Ivar Jenner mengaku cederanya belum pulih total. Tak ayal, pemain Jong Utrecht itu pun mengatakan ragu bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Perjalanan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dimulai dengan menghadapi timnas Irak pada 16 November 2023. Cedera saya semakin membaik, tetapi saya tidak yakin bisa bermain melawan Irak, tulis Ivar di akun Instagram resminya, Ivar Jenner. Tentunya, kabar ini jadi pukulan bagi timnas Indonesia. Apalagi, selain Ivar, terdapat sejumlah pemain yang juga mengalami cedera. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang mengalami cedera dan terancam absen membela timnas Indonesia. Bek jangkung berusia 20 tahun itu dikabarkan tengah mengalami cedera punggung. Sayangnya, cedera itu didapat Elkan saat membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu skuad Garuda bertarung di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong tersebut bertanding melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Pada leg pertama, skuad Garuda berhasil memenangi laga dengan skor 6-0. Untuk Elkan, ia hanya bertanding pada leg pertama saja. Elkan Bagot jadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia pada era pelatih Shin Tae-yong. Hanya saja, ada potensi bek 21 tahun itu absen saat Indonesia bersua Irak. Bagot mengalami cedera punggung ketika berada di klubnya, Ipswich Town. Bagot dilaporkan sempat absen pada beberapa sesi latihan. Namun, belum ada konfirmasi berapa waktu yang dibutuhkan Bagot untuk pulih. Elkan Bagot sendiri masih berjuang untuk bisa mendapat menit bermain di Championship bersama Ipswich. Sementara, pada laga Carabao Cup, Elkan Bagot jadi pemain andalan. Pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera selanjutnya adalah Yaakob Sayuri. Salah satu pemain timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa memainkan salah satu pemain pilarnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain tersebut ialah Yaakob Sayuri yang saat ini mengalami cedera parah dan terancam. Kabar terkait cedera parah yang diderita Yaakob Sayuri sendiri dibeberkan oleh saudara kembarnya yakni Yance Sayuri. Yance membeberkan cedera ACL yang diderita Yaakob mengalami robekan yang cukup panjang di bagian ligamennya. Robekan tersebut sepanjang 7 cm dan membuat pemain bernomor punggung itu harus absen selama kurang lebih 1 bulan. Kalau untuk Yasa sendiri itu butuh waktu selama 1 bulan untuk recovery penyembuhan karena robek itu sampai 7 cm. Kata Yance Sayuri dikutip dari YouTube resmi PSSI, Jumat, 8 September 2023. Yance pun menyebut cedera tersebut didapatkan Yaakob ketika membela timnya PSM Makassar menghadapi Persis Solo di pekan ke-10 Liga 1 Indonesia. Awalnya Yaakob Sayuri sudah merasakan rasa sakit dari cederanya itu. Hanya saja, ia tetap memaksakan untuk bermain, akibat dirinya yang terlalu memaksa, cedera tersebut akhirnya bertambah parah dan ia pun tidak melanjutkan permainan. Itu terjadi ketika lawan Persis Solo sudah sempat rasa tapi tetap paksa, sebutnya, terus ada bunyi dan akhirnya dikeluar dan tidak main lagi di babak kedua, tuturnya. Kabar terkait cedera Yaakob sendiri banyak yang salah kaprah dan menyangka bahwa yang mengalami cedera parah itu adalah kembarannya Yance Sayuri. Yaakob Sayuri sudah absen membela timnas Indonesia pada September 2023 lalu. Saat itu, dia mengalami cedera dan tidak bisa tampil pada duel lawan Turkmenistan. Nah, begitulah update dari kita. Semoga para pemain yang sedang cedera saat ini dapat pulih secepatnya dan bisa bergabung bersama timnas Indonesia menjelang lawan Irak pada 16 November 2023 jam 21.45 waktu Indonesia Barat bertempat di Stadion Basra Sport City. Terima kasih yang sudah mampir di channel Alano Sport dan jangan lupa di subscribe dan like ya sobat, agar sobat tidak ketinggalan video update dari Alano Sport.